Kepindahan Marcus Rashford ke Barcelona pada bursa transfer musim panas sempat menimbulkan banyak tanda tanya, terutama karena ia meninggalkan Premier League dan bergabung dengan tim yang memiliki filosofi permainan berbeda. Namun Rashford tak butuh waktu lama untuk menjawab keraguan. Dalam beberapa pekan saja, ia berhasil menunjukkan bahwa dirinya layak menjadi bagian penting dari skuad asuhan Hansi Flick. Ketika Lamine Yamal dan Rafinha harus menepi karena cedera, Rashford mengambil peran sentral di lini depan. Ia tidak hanya mencetak gol dan memberi assist, tetapi juga aktif menciptakan ruang dan memfasilitasi permainan tim lewat pergerakannya. Penampilannya pun menuai pujian dari berbagai pihak, termasuk Sergio Aguero yang menilai Rashford mampu beradaptasi dengan sangat baik secara teknis maupun mental, serta memberikan dampak langsung bagi performa tim di berbagai kompetisi. Trent Alexander-Arnold dilaporkan mengalami pemulihan yang lebih cepat dari cedera hamstringnya, memberikan harapan bagi Real Madrid bahwa ia bisa kembali bermain saat menghadapi Liverpool di Liga Champions. Cedera tersebut terjadi hanya 5 menit setelah pertandingan melawan Marseille pada 16 September dan awalnya diperkirakan membuatnya absen selama minimal 8 minggu. Namun staf medis Real Madrid optimis dengan proses penyembuhannya dan ada kemungkinan Alexander-Arnold sudah bisa menjalani latihan penuh dalam waktu 10 hari ke depan. Jika pemulihan berjalan sesuai rencana, ia berpeluang tampil dalam pertandingan di Anfield, yang akan menjadi penampilan pertamanya di stadion tersebut sejak meninggalkan Liverpool pada bulan Juni. Momen ini memiliki arti khusus mengingat kedekatannya dengan klub masa kecilnya dan warisan yang telah ia tinggalkan di sana. Barcelona kini tengah aktif mencari penyerang baru untuk musim panas mendatang, menyusul kemungkinan besar Robert Lewandowski akan meninggalkan klub setelah kontraknya berakhir. Julian Alvarez, penyerang Atletico Madrid, menjadi kandidat terkuat untuk menggantikan posisi tersebut karena dianggap cocok dengan gaya bermain Barcelona serta sesuai dengan visi jangka panjang pelatih Hansi Flick. Sementara itu, Lewandowski mulai kehilangan tempat utama di skuad dengan Ferran Torres lebih sering dipilih sebagai penyerang tengah oleh Flick. Meskipun demikian, Lewandowski belum berniat pensiun dan masih berhasrat untuk terus bermain di kompetisi Eropa dengan level tinggi. Media dari Polandia melaporkan bahwa Atletico Madrid juga menunjukkan ketertarikan untuk mendatangkan Lewandowski secara gratis setelah kontraknya di Barcelona habis, sehingga peluangnya untuk melanjutkan karir di Spanyol tetap terbuka lebar. Enzo Maresca resmi menjadi pelatih Chelsea pada Juli 2024 setelah berhasil membawa Leicester City promosi ke Premier League. Pada musim pertamanya bersama Chelsea, Maresca sukses mengantarkan tim finish di posisi keempat Premier League dan meraih 2 gelar bergengsi, yaitu UEFA Conference League dan Piala Dunia antar klub FIFA. Meski performa Chelsea sedikit menurun musim ini dan mereka berada di posisi ke-7 klasemen, kemenangan atas Liverpool menunjukkan tim masih mampu bersaing di tingkat tertinggi. Juventus kini memantau perkembangan Maresca dengan serius, mengapresiasi visi kepelatihannya. Maresca sendiri pernah menjadi pemain Juventus dan memenangkan gelar Serie A 2002, serta kini menjadi target jangka panjang klub tersebut meskipun belum ada langkah konkret untuk mendatangkannya kembali. Piero Hincapié baru bermain 1 menit sejak bergabung dengan Arsenal sebagai pemain pinjaman dari Bayer Leverkusen karena harus menepi akibat cedera pasca operasi, namun kini ia sudah mulai berlatih penuh bersama skuad utama dan semakin mendekati kesempatan untuk kembali tampil secara penuh di lapangan. Di sisi lain, Arsenal akan menghadapi jadwal yang sangat padat dalam beberapa pekan ke depan, dengan 7 pertandingan dalam 22 hari, sehingga pelatih Mikel Arteta perlu melakukan rotasi pemain demi menjaga kebugaran dan performa tim. Kembalinya Hincapié menjadi kabar positif bagi lini pertahanan Arsenal yang saat ini tengah menghadapi tekanan besar. Cedera yang dialaminya sebelumnya disebabkan oleh peningkatan beban latihan selama masa pemulihan pasca operasi, namun kini kondisinya membaik dan siap membantu tim kembali. Manchester City tengah membidik Wenderson Del Melo, penyerang muda asal Brasil yang dijuluki Haaland dari Brasil, sebagai bagian dari rencana jangka panjang mereka. Pemain berusia 17 tahun ini mencuri perhatian lewat penampilannya bersama klub Bahia dan tim nasional muda Brasil, di mana ia mencetak banyak gol dan meraih penghargaan seperti sepatu emas di kejuaraan Amerika Selatan U15. Del baru saja menandatangani kontrak profesional hingga 2027 dengan klausul rilis sebesar 87 juta pound sterling, menandakan betapa berharganya ia dianggap oleh klubnya. Menurut beberapa sumber, Manchester City berada dalam posisi yang menguntungkan dalam perburuan ini, karena City Football Group, perusahaan induk mereka, memiliki 90% saham Bahia yang bisa mempermudah proses negosiasi bila mereka ingin merekrut Del ke Etihad Stadium. Florian Wirtz baru mencatat 1 assist sejak bergabung dengan Liverpool,
yaitu saat tim kalah adu penalti dari Crystal Palace di ajang Community Shield. Dalam 9 laga resmi berikutnya, ia belum mencetak gol maupun memberikan kontribusi signifikan. Performa yang belum memuaskan ini dinilai ikut mempengaruhi hasil buruk Liverpool belakangan ini, termasuk 3 kekalahan beruntun dan kesulitan tampil dominan. Meski banyak yang memahami bahwa Wirtz masih dalam masa adaptasi dengan atmosfer Liga Inggris dan permainan Liverpool, kritik tetap muncul. Mantan bek Joelan Lescott menyatakan bahwa dengan harga 116 juta pound sterling, Wirtz seharusnya sudah menunjukkan pengaruh di lapangan. Dan saya tak yakin soal dia. Kalau Liverpool bisa mendapatkan uangnya kembali di akhir musim, mereka akan melakukannya. Cetus Lescott dikutip Liverpool Echo. Timnas Indonesia harus menelan kekalahan tipis 2-3 dari Arab Saudi dan 0-1 dari Irak pada babak keempat kualifikasi Piala Dunia, dengan penampilan yang dianggap sangat kacau dan kurang maksimal di lapangan. Meskipun hasil tersebut jelas mengecewakan bagi para penggemar dan seluruh bangsa, Calvin Verdong menegaskan bahwa kegagalan ini justru menjadi awal dari sebuah mimpi besar dan perjalanan panjang untuk mengangkat prestasi sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi. Ia mengajak seluruh masyarakat pecinta sepak bola di tanah air untuk kembali bersatu, menunjukkan rasa cinta, dukungan, dan solidaritas tanpa syarat kepada Timnas Indonesia. Menurutnya, dengan kebersamaan dan dukungan penuh, masa depan sepak bola Indonesia akan lebih cerah dan mampu meraih keberhasilan yang membanggakan di panggung internasional. Max Dauman adalah pemain muda berusia 15 tahun yang berasal dari Akademi Arsenal dan dianggap sebagai salah satu prospek terbaik klub saat ini. Di musim 2025-2026, ia telah mencatatkan debut kompetitif bersama tim utama The Gunners. Pelatih Mikel Arteta melihat potensi besar dalam diri Dauman dan mulai memberinya kesempatan tampil. Rekan setimnya, Gabriel Magalhaes, menyampaikan kekagumannya terhadap Dauman dalam sebuah wawancara. Ia menilai kemampuan Dauman di usia muda sangat luar biasa dan menyebutnya sebagai pemain spesial. Gabriel juga memberikan nasihat agar Dauman tetap rendah hati dan terus bekerja keras untuk mengembangkan kemampuannya, karena ia yakin sang gelandang muda berpotensi menjadi salah satu pemain terbaik di dunia. Adrien Rabiot mengalami cedera otot soleus di kaki kirinya setelah kembali dari tugas bersama timnas Prancis. Hasil pemeriksaan medis mengonfirmasi cedera tersebut dan ia dijadwalkan menjalani evaluasi ulang dalam 10 hari ke depan. Namun berbagai media dari Italia dan Prancis memprediksi bahwa Rabiot kemungkinan harus absen hingga 1 bulan penuh untuk pemulihan. Kehilangan Rabiot tentu menjadi pukulan besar bagi AC Milan, mengingat sang gelandang sudah memberikan kontribusi signifikan sejak didatangkan pada hari terakhir bursa transfer. Menjelang pertandingan penting melawan Fiorentina akhir pekan ini, pelatih Max Allegri harus segera mencari solusi. Ruben Loftus-Cheek pun diprediksi akan mendapatkan kesempatan bermain untuk menggantikan posisi penting yang ditinggalkan Rabiot di lini tengah. Menjelang laga tandang krusial melawan AS Roma dalam lanjutan Serie A 2025-2026, Inter Milan harus menghadapi kenyataan bahwa striker andalan mereka, Marcus Thuram, hampir pasti absen karena cedera otot bisep femoral di kaki kirinya yang didapat setelah tugas internasional. Hingga latihan terakhir, Thuram belum bergabung dengan tim utama dan pelatih Kifu memilih untuk tidak mengambil resiko dengan menurunkannya agar bisa fit sempurna untuk pertandingan penting melawan Napoli pekan depan. Ketidakhadiran Thuram membuka peluang bagi pemain pengganti di lini depan. Meskipun Francesco Pio Esposito tengah dalam performa bagus usai mencetak gol debut untuk timnas Italia, laporan dari Sky Sport Italia menyebutkan bahwa Angioan Boni lebih diunggulkan untuk mengisi posisi tersebut. Boni dianggap lebih bugar dan terhubung dengan tim karena terus berlatih bersama Inter selama jeda internasional. Juventus kembali menjadi perhatian UEFA karena tengah menjalani penyelidikan atas dugaan pelanggaran aturan financial fair play dalam 3 musim terakhir, yaitu dari musim 2022-2023 hingga 2025-2025. Proses penyelidikan ini berbeda dan terpisah dari kasus sebelumnya yang pernah menimpa klub. Ancaman yang dihadapi Juventus tidak hanya berupa denda finansial, tetapi juga kemungkinan sanksi yang lebih berat, yakni pembatasan dalam mendaftarkan pemain baru pada musim 2026-2027. Sanksi ini dapat berdampak besar pada strategi pengembangan skuad Juventus ke depan. Juventus sendiri telah mengakui adanya potensi pelanggaran dalam laporan keuangan terbaru yang dirilis klub. UEFA secara resmi membuka proses investigasi ini pada tanggal 18 September lalu dengan fokus pada parameter yang disebut Football Earning Rule. Kasus ini menjadi tantangan baru bagi klub raksasa Italia yang sebelumnya juga pernah menghadapi masalah serupa.
Marc Bernal tengah memasuki fase penting dalam perjalanan karirnya, terutama setelah absen lebih dari 1 tahun akibat cedera. Kini gelandang muda berusia 18 tahun itu mulai kembali menemukan ritme permainan dan berasa cocok dengan filosofi serta pendekatan taktik pelatih Barcelona saat ini. Meski begitu, ia sadar posisinya di tim belum aman karena harus bersaing langsung dengan pemain-pemain top seperti Pedri dan Frenkie de Jong di lini tengah. Meski kompetisi sangat ketat, Bernal justru melihat sisi positif dari situasi tersebut. Ia merasa beruntung bisa berlatih dan belajar langsung dari De Jong setiap hari. Bernal bahkan membela sang senior, yang menurutnya sering mendapat penilaian keliru dari publik. Ia menegaskan bahwa De Jong adalah pemain luar biasa, baik saat latihan maupun dalam pertandingan. Mantan bek Manchester United Phil Jones memberikan peringatan kepada pelatih Ruben Amorim di tengah performa buruk klub di awal musim 2025-2026. Ia meminta Amorim untuk menunjukkan perubahan nyata di atas lapangan, bukan sekadar menyampaikan janji yang belum terbukti. Amorim memang menjadi sorotan setelah serangkaian hasil mengecewakan yang membuat posisinya sempat terancam. Bahkan muncul rumor pemecatan dari manajemen klub. Namun Amorim tetap percaya diri dan menegaskan bahwa dirinya masih layak memimpin Manchester United. Ia juga menolak mundur dari jabatannya. Phil Jones menghargai keteguhan Amorim, tetapi menekankan bahwa tekad dan ucapan harus dibarengi dengan hasil yang konkret. Menurut Jones, hanya performa tim yang membaik yang bisa benar-benar membuktikan kualitas Amorim sebagai pelatih utama MU. 3 bulan usai meraih gelar juara Eropa, PSG menikmati masa pemasaran paling sukses dalam sejarah mereka. Toko resmi klub, baik di Paris maupun di berbagai negara, dipenuhi oleh para penggemar, wisatawan, dan kolektor yang berburu produk bertema kemenangan Liga Champions. Menurut laporan Le Parisien, pendapatan PSG dari penjualan merchandise naik hingga 50% dibandingkan tahun 2022 saat Messi, Neymar, dan Mbappe masih bermain untuk Le Parisiens. Penjualan secara daring bahkan meningkat drastis, hingga 217% hanya dalam 3 bulan pertama musim ini, mencatat rekor tertinggi sepanjang sejarah klub. Kenaikan ini didorong oleh strategi pemasaran yang cerdas terkait gelar juara Liga Champions. Jersey edisi khusus dengan tanggal 31 Mei 2025 seharga €300 langsung habis terjual dalam beberapa jam saja. Produk lain seperti kaos, topi, jaket, dan khususnya jersey hitam bergambar Ousmane Dembele juga menjadi incaran para penggemar. Setelah tampil mengesankan pada musim debutnya di bawah arahan Erik ten Hag, Kobbie Mainoo kini mengalami penurunan peran dalam skuad utama Manchester United pada musim ini. Ia belum sekalipun dipercaya menjadi starter di pertandingan Premier League dan hanya beberapa kali masuk sebagai pemain pengganti. Pelatih Ruben Amorim lebih memilih Casemiro sebagai pilihan utama di lini tengah dan tetap mengandalkan Bruno Fernandes untuk mengisi peran kunci tersebut. Mantan pemain MU Paul Parker menyatakan keheranannya terhadap keputusan tersebut dan mencurigai adanya masalah pribadi antara Amorim dan Mainoo yang menyebabkan sang gelandang jarang mendapatkan kesempatan bermain. Parker menganggap situasi ini tidak masuk akal dan mendesak agar kebenaran di balik keputusan pelatih segera terungkap demi kejelasan dan keadilan bagi Mainoo. Direktur olahraga Inter Milan Piero Ausilio dengan tegas membantah rumor yang menyebut klubnya tertarik merekrut Neymar. Ia menegaskan bahwa kabar tersebut sama sekali tidak benar dan tidak berdasar. Seperti yang sudah diketahui, Neymar memang sempat ditawarkan ke Inter pada bursa transfer musim panas lalu. Namun pihak klub memilih untuk tidak melanjutkan negosiasi karena kondisi fisik sang pemain dinilai belum sepenuhnya pulih. Meskipun Neymar akan berstatus bebas transfer setelah kontraknya dengan Santos berakhir pada 31 Desember 2025 dan berpeluang bermain di Serie A, Ausilio menekankan bahwa Inter Milan tidak memiliki niat ataupun rencana untuk mendatangkan mantan bintang Barcelona tersebut. Pernyataan ini disampaikan untuk meluruskan informasi agar tidak terjadi kesalahpahaman di kalangan publik. Luka Modric menunjukkan performa luar biasa di usia 40 tahun sejak bergabung dengan AC Milan pada awal musim 2025-2026. Peranannya di lini tengah sangat vital, membawa ketenangan dan struktur dalam permainan tim di bawah arahan Massimiliano Allegri. Selain menjadi pengatur permainan, ia juga menjadi panutan bagi pemain muda Milan. Meski demikian, kontrak Modric hanya berdurasi 1 tahun dengan opsi perpanjangan. Namun menurut laporan, ia mempertimbangkan untuk hengkang setelah Piala Dunia 2026. Yang membuka peluang untuk kembali ke Real Madrid bukan sebagai pemain, tetapi sebagai duta klub atau bagian dari staf pelatih. Sebelum kembali, Modric berencana mengambil cuti selama 1 tahun untuk fokus pada keluarga. Rencana kembali ke Madrid disebut sebagai keputusan emosional yang sudah lama ia pertimbangkan.
Roberto Mancini kini menjadi salah satu kandidat utama untuk menggantikan Ruben Amorim sebagai pelatih Manchester United. Setelah meninggalkan jabatan pelatih tim nasional Arab Saudi kurang dari setahun lalu, Mancini masih belum mengambil pekerjaan baru dan menyatakan kesiapannya untuk kembali aktif melatih. Dengan reputasi dan pengalaman yang luas di dunia sepak bola, Mancini dianggap sebagai pilihan menarik oleh manajemen Setan Merah jika mereka memutuskan melakukan perubahan di kursi pelatih. Selain kemampuan dan prestasinya, kedekatannya dengan Ratcliffe, salah satu sosok penting yang memiliki hubungan erat dengan klub, diperkirakan menjadi nilai tambah yang mendukung peluang Mancini untuk memimpin United di masa depan. Jika Ruben Amorim benar-benar dipecat, peluang Mancini untuk mengambil alih posisi tersebut pun semakin besar. Rafael Leao sudah lebih dari 1 tahun tidak berhasil mencetak gol di San Siro. Meskipun selama ini ia dikenal sebagai pemain kunci dan motor utama serangan AC Milan. Walaupun penampilannya di laga tandang selalu impresif dengan kecepatan dan kreativitas yang mengesankan di sisi kiri serangan, ketajamannya di kandang sendiri justru menghilang selama 17 bulan terakhir. Pada pertandingan penting melawan Fiorentina, Leao akan kembali tampil di hadapan para pendukung Milan dan berhadapan dengan mantan pelatihnya Stefano Pioli yang merupakan sosok terakhir yang menyaksikan Leao mencetak gol di San Siro. Laga ini menjadi kesempatan krusial bagi Leao untuk mengakhiri puasa golnya di markas sendiri, sekaligus membuktikan kembali bahwa ia masih mampu menjadi bintang utama dan penggerak serangan bagi Rossoneri. Pertandingan ini pun jadi momen yang sangat dinantikan oleh para penggemar Milan.